Hai, kembali lagi di podcast murahan, episode yang kedua, edisi horor. Yang lo gak lucu siapa dulu? Soundnya buat sendiri ya. Soundnya manual. Soundnya manual. Apa tiba-tiba lu opening mau Horor. Menurut gua horor ini adalah salah satu makanan atau topik obrolan yang sangat Salah satu dinanti- makanan gimana makanan? yang sangat dinanti-nantikan lah. Horor Yes, ini ya. Pasti di setiap kehidupan kalian pasti ada berbau. Cerita-cerita horor ya. Karena emang pada dasarnya manusia sama setan tuh berdampingan, kan? Berdampingan. Cuma beda dimensi aja. Ya, Tapi pernah nggak lu punya teman pada saat jalan yang lu kaget gitu ngeliat lu? Anjing. pernah sih. Lihat muka gue yang di top ini. ada calinya. Serem sih kata dia kayak gitu. Tadi kok ngomongin Masa vampir kayak gendruwo anjing. Masa vampir hitam. Vampir Ambon gua kata lucu nih. Vampir Ambon. Ngomongin masalah horor kan sering ya di YouTube tuh keluar tuh. Ini kan lu yang sering, ini relate nih sama lu nih yang sering Ya. ngedaki apa? Laki aja. ngedaki apa? Gunung. Lu udah berapa gunung sih lu ini? Lu Total. total. Empat ya. Itu semua udah sampai puncak ya? Ada beberapa yang nyampe, ada beberapa yang enggak Nyampe. Ya kondisi kan beda-beda ya. Iya. Di Cuaca ya? Babu, Sumbing, Cindoro. Iya. Tapi yang paling seram tuh Menurut lu? Sebenarnya serem gak serem tuh tergantung gunungnya. Ini gua belum tahu ya, siapa tahu gua salah. Ada beberapa gunung yang masih dipakai quote in quote tuh ziarah, disebutnya tuh ziarah. Tapi ada beberapa juga yang bilangnya tuh ya awamnya nyari ilmu. Tapi gua nggak tahu, siapa tahu gua salah. Itu ada beberapa yang bikin gunungnya tuh jadi terasa serem, Terasa mistis. Tapi Karena- sebenarnya kalau ngomong masalah mistis atau enggaknya sebenarnya balik lagi ke kitanya ya. Kalau kayak gitu. Apa emang pada dasarnya si gunung itu emang udah serem? kalau dibilang kayak gitu, gini deh, contohnya lu lagi jalan kondisi gelap, terus lu lihat di situ di sebelah situ ada dupa persembahan kan agak getar dikit Oh, ya. iya, Itu kan itu yang nggak bawa pun ya. sebenarnya kalau kita juga nggak percaya amat, tapi kan kalau nyium bau dupa di tiba-tiba malam kita nggak tahu ada di mana kan agak getar juga kan. Oke. Tapi lu sendiri pernah ngalamin hal horor? Kalau kayak gitu tuh nggak pernah spesifik yang kayak cerita. Jadi gue pernah naik gunung. Ke Gunung Sumbing, itu gunung pertama gue. Jadi waktu itu tuh kondisi tuh badan tuh fit banget. Gue tuh baru lulus SMA tuh lagi kenceng-kencengnya kan lari segala macam. Jadi menurut gue naik gunung tuh gak berat waktu itu karena gue rasa gue tuh selalu mendahului rombongan karena rombongan gue tuh pace-nya tuh pelan santai. Iya. Sedangkan gue waktu itu kayaknya cepat sendiri gitu kan. Gue turun lah dengan kondisi tadinya tuh terang, namanya di gunung kan tiba-tiba berubah kan. Tiba-tiba gue lagi jalan kabut yang mana pandangan lu tuh cuma kayak 2-3 meter ke depan tuh. Oke. Lu nggak bisa lihat apa-apa selain putih. Oh, iya. Panik dong. Iya, panik banget. Setebel itu berarti kabut? Tebel banget. Oh. Iya, 2-3 sampai ya depan inilah. Oke, Jadi kayak terus. cuma 1 meteran ke depan. Jadi kondisinya namanya di gunung kan kiri kanan tuh ya ketutup kan, rimbun pohon. Jadi waktu ketutup, kiri kanan udah ketutup, depan ketutup, pilihan gue cuma satu, berhenti. Gak berani gue maju. Kenapa? Iya, itu. Intuisi lu Iya, mengatakan bilang itu. untuk berhenti dulu gitu. Karena gue ngerasa gue nungguin teman-teman gue di belakang. Oke. Gue takutnya gue maju ke depan makin jauh, teman-teman gue takutnya berhenti juga di belakang. Itu posisi berapa orang? Apa ya? 8. Oh, banyak juga ya. Banyak. Tapi mereka di belakang semua. Oke. Lu paling depan itu Paling depan posisi? sendiri, paling depan sendiri. Kalau paling depan tuh namanya apa kalau di gunung? Apa? Inisiator. Tahu aja. Open one. Soalnya ada di gunung kayak ada yang sebutan. Oh iya, navigator. Oh, iya. Ada Romer. Omar ML anjing. Enggak sih, gua enggak kayak gitu. Tujuannya bukan buat jadi posisi juga, emang sotoy aja, so tau. Cuma emang waktu itu yang ngelit di rombongan gua ya udah nggak apa-apa kalau mau cepet gitu. Oh, oke. Dia juga nyantai juga karena dia tahu kan nyantai juga. Jadi udahlah gue berhenti karena kabut. Terus memang ada beberapa, nah itu yang ada beberapa konten kreator tuh yang bilang kalau memang lu yang ngebunuh lu di gunung tuh bukan
hal-hal di gunung. Iya. Tapi lu sendiri kalau nggak tahu dibilang Iya, gitu, kalau iya. lu nggak paham, ya itu nggak paham medannya. Berhentilah gue di situ. Ada kali itu kalau nggak salah setengah jam gue berhenti di situ. Selama setengah jam itu gue kasih tuh lama banget waktu itu karena banyak kejadian-kejadian yang miring menurut gue. Iya. Jadi waktu gue berhenti, kan kalau di gunung kan hening banget ya, terlalu hening. Hening kan kalau terlalu hening kan ini ya, rasanya tuh risih. Iya, risih. Tahu kalau terlalu hening tuh risih gitu. Iya, Jadi iya. kayak apa nih, kayak lu bisa dengar semua hal di situ gitu karena sekian heningnya. Jadi ada tiba-tiba sepersekian detik suara cewek teriak, gue suka lebih Tuhan ya, tuh suara cewek teriak kayak nyek gitu. Wah, anjing. Itu jam berapa posisi? Itu tuh sore, jam 3. Oh, jam Memang udah redup. Tapi redup dong karena Memang udah kabut. redup, kadut. Kadut. Iya, apa? Kadut. Iya, udah redup kabut kan. Jadi memang agak gelap cuacanya. Suara kayak gitu. Dan contohnya kalau lo panik udah pasti deg-degan. Itu udah deg-degan parah tuh karena lo nggak tahu asal suaranya dari mana. Itu jelas tuh dari belakang. Yang mana di belakang tuh pohon-pohon gede semua. Terus Nggak berani dong nengok ke belakang. Iya. Gue sampai sekarang masih merinding gue. Nah, udah gitu kan pandangan tadi kan gue bilang pandangan kabut tuh dekat-dekat gitu kan. Jadi nggak bisa melihat jauh. Jadi sama-sama pohon-pohon di depan tuh ini nanti gue jelasin di belakangnya. Jadi gue lihat sumpah itu kayak pocong. Di mana di Dan pohon? bukan cuma satu, banyak dan di balik di pohon-pohon itu. Sumpah demi Enggak, Tuhan gue berani sorry. sumpah. Di depan atau di belakang Di lo? belakang. Di depan. Oh, Di di depan. depan lu. Itu di depan pandangan mata lu. Jadi posisi. di depan itu agak turun ke bawah gitu kan, tapi Oh. pohon-pohon ke semua. Karena kan posisinya gue mau turun nih, Iya, iya, iya. jadi di depan tuh agak turun ke bawah. Jadi di pohon semua Iya. agak ketutup kabut. Jadi gue nggak bisa lihat. Dan sepandangan gue saat itu bentuknya tuh memang panjang dan putih. Apa sih kita mengasosiasikannya kalau kayak Iya, gitu? iya, iya. Satu Kecil ya. suara udah begitu kan. Itu gue udah kayak anjing, kayak mati deh gue di sini tuh kan. Kayaknya gue masuk berita dah besok. Satu pendaki mau hilang asal Bekasi. Kayak jelek banget anjing. Gue mencoba ya udah tenang. Biarpun sebenarnya pengen gue tinggalin tas gue lari. Pengen gue lari udah Nah, lagi itu bikin belum. mati tuh begitu tuh. Nah, Iya. itu dia. Gue mencoba ya udahlah santai dulu. Nah, Cuacanya untungnya masih agak terang ya, masih bisa lihat. Jadi gue coba pahamin keadaan, gue lihat ke kanan, ke kiri, gue pastiin. Lo tahu ternyata asal suaranya itu dari mana? Suara yang cewek yang gue asosiasikan kuntilanak tadi itu suara ranting pohon. Ranting pohon? Sumpah, pohon kering kalau ketiup angin suaranya tuh nyik gitu. anjing Tapi serem banget. Dan itu gue ulang lagi, gue lihat memang itu. Aneh banget ya. Sumpah gua baru tahu anjing. Nah iya makanya kata gue itu salah satu yang memang sampai sekarang tuh bikin gue ngerasa jangan langsung asosiasikan ke situ dulu. Siapa tahu. Pun sebenarnya kalaupun iya udah kabur aja gue juga nggak tahu. Iya. Nah, lu tau yang gue asosiasikan poci itu apa? Itu tuh jadi setelah kabutnya agak reda ya, gue jalan lah. Gue lihat ternyata yang putih-putih itu lumut pohon, tau gak lu? Jadi lumut pohon tuh gak semuanya hijau, ada yang putih. Mungkin jamur aja. Ada, ini kayak jamur di Kayak pohon jamur, gitu, ya. jadi bentuknya kayak putih. Anjing. Tapi banyak ya? Tapi Dan waktu- banyak, Nah, iya. Tapi gini, waktu lu ngeliat pocong banyak di balik, kan sebutnya pocong lah ya, Iya, kalau iya, orang Indonesia iya, pocong. iya. Pocong banyak di balik pohon itu langsung dek gitu nggak lu? Bukan dek lagi, ini udah begini deh, gue kayak dipaku deh tuh kalau kayak Iya. mati gue. Udah, apa gitu? Apa? Antara mereka lompat atau enggak? Jantung gue dilempar pakai kayu kan. Udah gak tau lagi. Itu makanya kadang ada yang bilang kalau ketemu kayak gitu pasti kena stun. Gue juga kena stun di situ. Tapi akhirnya temen lu nyampe. Enggak, gue jalan duluan karena karena gue rasa temen gue juga kayaknya berhenti dah. Anjing, lah terus sendiri dong. Jadi lu? jalannya ke bawah. Oh, lu ke bawah. Ketemu di bawah akhirnya. Oh. Ketemu di bawah, enggak ketemu di bawah, ketemu di kan kalau di gunung tuh ada pos-posnya Oh, kan. oke. Pos bawah tuh banyak orang, ya udah gue tunggu di situ di tempat yang Oh. banyak orang. Jadi tapi pos antar pos tuh jauh. Jadi ya udah abis pos ini rame, abis itu hutan. Akhirnya ketemu tuh. Sampai jam berapa lu nyampe ke bawah itu? Sampai bawah tuh udah malam, jam 7 sampai bawah. Sumbing tuh tinggi ya? Itu tinggi lumayan tinggi, dia kedua tertinggi se-Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Sumbing. Sumbing. Anjir. Itu ngeri sih kalau di gunung. Iya sih. Tapi memang sebenarnya kalau di gunung atau hutan itu pasti gampang untuk ya kita ngomong, maksudnya setiap rumah tuh pasti ada ya. Tapi kan namanya alas kan, ini kalau Jawa tuh jemputnya alas. Hutan ya? Alas tuh hutan. Iya, iya. Alas yang kayak gitu kan sebenarnya kayak masih kental gitu nggak sih? Apalagi itu Jawa ya? Iya, jauh. Sumbing itu Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah itu
apalagi masih kental banget kayak gitu. Kalau lu tahu daerah tuh Alas Roban tuh. Iya. Jadi dulu sebelum kalau lu tahu Alas Roban Itu jadi- daerah mana sih? Alas Roban tuh gua nggak Jawa juga. Jadi setiap kan sekarang kalau kita balik kan lewat tol ya. Kalau dulu tuh nggak ada lewat tol. Antara lu Iya, lewat iya. utara atau lu lewat selatan. Iya. Nah, pasti tuh lewat Alas Roban. Kalau Soban tuh utara apa selatan? Utara. Oh, utara. Setahu gua utara deh kalau Alas Roban. Karena gua terakhir lewat Alas Roban SD gua. Nah, jadi kalau lu lihat jalan Alas Roban itu cuma dua kemungkinan. Antara lu takut sama setan sama takut bajing lompat. Karena itu bajing lompat? iya bajing lompat karena memang jadi bajing lompatnya biasanya dari pohon. Dari pohon turun ke truk. Jadi orang yang udah misalkan turun ke truk dia ngelempar-lemparin, temennya nanti belakang langsung ngambilin. Tahu. Nah kayak gitu. Nah yang kedua setan. Lu tau gak sih kalau film-film ini film pengabdi setan. Tahu. Kan banyak tuh rumahnya kan ada pohon-pohon gitu. Iya. Nah, Alas Roban tuh kayak gitu. Jadi jalan tengah gini samping-sampingnya hutan. Nah itu jadi sebenarnya kalau jalan Alas Roban itu dihindarin kalau misalkan malam sebenarnya. Oh. Jadi lu jangan lewat malam-malam karena antara takut begal atau bajing lompat udah sama tuh setan. Nah Iya, ngomongin iya. masalah setan. Dulu tuh gua kan sekarang tinggal yang rumah masih sama orang tua gue yang di Jatimulya. Jadi gue tuh dulu beli rumah itu tuh sekitar tahun 2014 atau 2013. Itu tuh ternyata gue juga baru tahu ya. Gue dikasih tahu nyokap gue, rumah itu tuh waktu pertama dibeli belum keramik, masih tanah. Masih tanah dan lu kalau rumah kan ada salnya ya. Salnyonya itu galiannya nggak ditutup anjir. Jadi nggak dikuruk pakai tanah lagi. Jadi langsung lubang gitu tau nggak? Lubangnya masih ada. Iya. Nah, jadi akhirnya nyokap gue beli, terus habis itu direnov lah tuh jadi rumah, tapi belum sebagus yang sekarang. Dulu tuh cuma baru diplur sama pakai semen kan. Terus akhirnya gue tinggal di kontrakan bude gue. Jadi gue tinggal di kontrakan bude gue ngejagain kontrakan. Nah rumah gue itu dikontrakin sama nyokap gue. Iya. Otomatis gue belum tinggal di situ. Iya. Nah katanya dulu sebelum orang itu ngejual, emang ada yang meninggal di situ. Ini beneran nih, kalau ini beneran. Lu Jadi- itu udah template banget sih, sebenarnya template kan, sebenarnya template cerita kan. film horor udah. Iya, tapi sebenarnya memang kayak gitu kejadiannya. Jadi lu bayangin nih, waktu gue pertama kali ngeliat rumah itu, lu bayangin dalam rumah, jadi ada jendela. Kamar gua, jadi kan posisinya kan kalau lu masuk rumah gua kan kamar Tahu. gua, ruang tamu, terus habis itu masuk ke sini kamar kan Kamar, dua iya. berjejer kamar Iya, nyokap iya. gua sama gua kan. Nah itu kamar gua tuh ada jendela, nah ngeliatnya langsung kamar mandi anjir. Makanya itu langsung dibobok, dijadiin tembok. Nah, Bentar. Tadi lu bilang ada kasus itu kan, ada orang yang meninggal. Meninggal. Itu lu tahu sebelum lu beli atau setelah lu beli? taunya udah sesudah. Anjir. Jadi gini, sesudah. Banget ya. Jangan kalau ada yang jual. Jadi itu lu gini. tahu dari yang jual atau tahu dari Dari tetangga. Kebetulan dia udah lama juga di situ. Bilangnya apa? Matinya kenapa? Apa ditanya. Jadi nyokap gue nanya, "Bu, ini." Jadi gini, Ada yang ketahuannya mati- sorry. ada yang mati pernah di sini. Enggak, bukan. Ketahuannya gini. Jadi waktu gue ralat. Gue taunya jadi waktu yang ada yang ngontrak di situ tuh orang Batak dulu. Jadi dia punya anak kecil namanya Roland. Orang Ya. Batak. Roland Ya. nih umur sekitar 3 atau 4 tahun. Waktu dia ngontrak, jadi ini ibunya langsung setelah kejadian ini ibunya langsung nyamperin nyokap gua ke kontrakan. Jadi waktu dia lagi ngejemur baju, jadi ngejemur bajunya tuh dulu di rumah gua tuh di dalam. Ya. Karena jadi rumah gua tuh dikasih ventilasi gitu di atas, jadi kayak Oh, itu iya. masih genteng transparan Bisa, gitu. bisa. Biar ada sinar matahari, Biar ada sinar keringin. matahari masuk. Nah, waktu nyokapnya lagi ngejemur, si Roland itu lagi main di dalam rumah. Terus tiba-tiba ngomong gini, "Mama, itu apaan mah? Di tembok mah, ngerangkak mah." Ah gila. Anjing, gue merinding nih, sumpah. Gas. Enggak, gue serius. Nih, kan gue tidak melihat. Tapi yang ngomong anak kecil, masa ya anak kecil ibaratnya. Bohong. Nggak mungkin bohong dong. Anak kecil kan biasanya kan Gue beneran, kalau kan? punya anak kecil ada yang ngomong kayak gitu di rumah gue cabut atau nggak Nah. anak itu gue buang anjing. Itu udah menghancurkan hidup men. Lu coba lu bayangin lu hidup dengan Nah, anak kecil yang bisa makanya. ngeliat kayak gitu. Terus akhirnya maknya langsung lari tuh bawa si Rolandnya langsung ke kontrakan gua. Terus sebenarnya nyokapnya lihat nggak ada. Ya nggak ada apa-apa. Tapi panik kan anak kecil. Iya, ngomong akhirnya gitu. langsung dibawa. Nah, dari situ ceritanya langsung tahu tuh waktu di nyokap gua langsung ke rumah itu ditanya, "Kenapa, ada apa, Bu?" Gitu sama tetangga gua. Terus, "Iya, dulu ada yang meninggal di sini." Nah, itu dari situ. Jadi anaknya yang cewek meninggal di situ. Anak yang cewek meninggal di situ. Nggak tahu tapi. Nah, gua tuh nggak tahu anaknya meninggal di situ karena gua belum pindah ke situ, Jo. Oke, Jadi rumah itu tuh udah kosong lama jatuhnya. Setelah meninggal kosong lama baru dibeli. Wah, Lu tau gak sih dibelinya tuh sekitar cuma 60 juta dengan ukuran 72. Rumah Gede. 72 tuh lumayan loh, gede loh. lumayan sekarang. lumayan. Nah, lu kan daerah gua kan udah lumayan kan. Nah, itu dibeli 60 juta. Walaupun kondisinya dulu belum di semen atau di plur. Ya tetap murah lah jatuhnya Iya, kan. Nah, itu dari situ anjir lu ngeri banget. Nah, makanya
setelah gue tinggal di situ sih sebenarnya nyokap gue bilang, karena gue udah tahu ya kejadian itu kan, gue agak takut. Karena gue ngerasanya itu di kamar gue yang berasa anjing meninggalnya di kamar gue nih, tai. Oh iya? Yang meninggalnya kan yang gue di kamar gue. Yang meninggalnya kan di kamar Tapi gue. nggak tahu kenapa. Nggak tahu. Gue nggak tahu, gue nggak nanya pasti. Jadi tuh gue setiap gue mau mati lampu tuh takut, kan gue kan tidur samping lemari ya. Gue takutnya gini dong nih, anjing dari atas lemari gue. Kalau jadi dia, anjing. gue kalau jadi dia, setiap gue ingat itu, aduh anjing itu udah pasti gue. Terus gue selalu ngeliat pojokan, gue ngerinya si anjing ini di atas gini nih. Di atas lemari. Bukan, di atas tembok gitu loh, gini anjing. Kayak Spiderman. Iya. Bangsat nggak sih, Miles Morales tiba-tiba di ujung di ujung kamar gue. Nggak, secara cerita memang lu udah pas banget itu jadi Pas korban Iya. hantu yang Iya. Nah, lu bayangin sekarang nyokap gue sendiri di rumah anjing. Nah, itu lebih gila lagi. Tapi kalau nyokap gue, nah kalau cerita masalah rumah, kalau nyokap gue tuh paling cerita ke gue diisenginnya. Jadi lu tahu kan kalau kamar mandi gue nih patah gini ya. Iya. Ini patah, ini dapur, ini langsung ke kamar mandi gue. Iya. Kalau nyokap gue tuh jadi dia kan mesin cucinya kan ke kamar mandi. Dia nyuci, pas nyuci dia ngeliat dari ekor mata tuh kayak ada yang ngintip gini nih. Gue Gila, nggak dari suka patah tuh yang itu. gitu. Pak. Gue nggak suka tuh. Nah, jadi sebenarnya nyokap gue tuh dari dulu sebenarnya udah digituin. Ini iya, jadi waktu di Jawa juga sama. Jadi bokap gue, waktu zaman masih ada bokap gue kan dinas ke Jakarta. Kebetulan keluarga gue tuh sering ditinggal sama bokap gue karena bokap gue lagi ngerjain rumah kontraktor gitulah. Dia kan kontraktor kan dulu. Terus habis itu, jadi ini cerita yang masih melekat di otak gue. Dari gue kecil diceritain. Jadi nyokap gue tidur sendiri di kamar gue sama kakak gue. Ini masih gue TK ya, kecil. Gue kayak Rumah Jawa lu tau kan? gue kayak ngerasa salah ya ceritanya aja serem banget. Kenapa jadi dia Iya, serem? kenapa jadi serem ya? Enggak, Kalau serius. Jadi kalau di gua tadi cerita kayaknya nggak serem, iya, ada yang ini dia nggak ada nih, dia nggak ada. Iya, nggak ada ini, ada jalan keluarnya. akhirnya nggak ada. Nggak ada. Ternyata ini Ini udah pasti nggak ada. setan. Ini udah Ini pasti pasti setan. setan. Ini Nah. udah pasti kuasa gelap. Astaga. Tapi gue sendiri terus ini jadi waktu di kamar itu gue sama kakak gue nyokap gue tidur sendiri di kamar depan. Jadi rumah Jawa tuh jatuhnya kayak kamar mandi misah, itu yang pasti. Kamar mandi di itu bangunan yang sama. nggak di bangunan yang sama, pasti misah, dan itu pasti dekat sawah kalau kamar mandi. Jadi karena dulu tuh pembuangannya lu berak septic tank itu nggak jauh dari situ pasti. Septic tank atau nggak ada septic tank? Septic tanknya ada, cuma nggak jauh dari situ. Nah karena emang gue nggak tahu lah orang Jawa kenapa bikin rumah tuh selalu kamar mandi misah, gue nggak tahu kenapa. Entah ada urban legend apa kayak gimana, gue nggak ngerti. Nah terus nyokap gue tuh tidur, tiba-tiba kan dia tidur gini nih, dia ceritanya gini ya, dia tidur gini, madep ke pintu keluar kamar. Nah bokap gue lagi duduk gini. Jadi contoh gini, ini kan ini kamar nih, ini nyokap gue nih tidur gini. Nah bokap gue lagi duduk di sini nih, duduknya gini, ngebelakangin. Terus bokap gue mau ngomong, mau manggil, tapi di situ udah keinget duluan. Bapak kan di Jakarta. Lu coba lu bayangin, pada saat lu ngeliat suami lu, ibarat lu ngeliat istri lu nih duduk di samping kasur, ternyata lu inget istri lu lagi di rumah orang tua lu lah misalkan. Anjing lu gimana? Gitu ngeri banget, Cok. Di waktu nyokap gue ngeliat, dia nggak bisa ngomong, cuma diem doang. Aduh, ini udah pasti nyokap gue udah tahu ini bukan bapak nih. Gitu. Terus akhirnya dia jalan keluar. Serius lu? Iya, Serius lu? dia jalan keluar sendiri. Tapi dia nggak sempat balik. Iya, terus akhirnya nyokap gue lari ke kamar gue. Nyokap lu lari keluar. Langsung lari ke kamar gue, ngeliat gue sama kakak gue. Takutnya kan orang kan. Jadi waktu iya. dia keluar langsung dilihat sama nyokap gue, yang lebih- pintu rapet. Yang lebih ditakutin takutnya orang. Takutnya orang. Iya. Iya. Nah itu anjir tuh sampai sekarang sih di otak gue tuh keinget banget, Cok. Itu ngeri banget. Kalau gue di posisi itu mungkin gue udah pasti nyanyi-nyanyi teriak, aja bangsa, gitu gitu. Nyanyi-nyanyi aja anjir kalau kayak gitu teriak-teriak. Tapi itu nyokap lu langsung berdiri ya, berarti Iya. bukan ketindihan ya, Bukan takutnya kan ketindihan. karena ada yang ketindihan. Biasanya kan ada. Nah, sebenarnya kan kalau masalah gue pribadi tuh nggak pernah ngelihat langsung tuh nggak pernah. Tapi mungkin suges. Kayak contoh misalkan nih gue di rumah sendirian. Sebenarnya kalau di rumah sendirian nggak terlalu takut nggak sih? Kayak rumah kita gitu. Cuma pasti ada lah kayak 1-2 kejadian yang bikin anjing lah ibaratnya kayak gitu. Iya. Gue pernah di rumah sendirian, ya nggak gimana sih, kayak ngerasa gue diliatin dari kamar, gue lagi di ruang TV. Makanya gue tuh nggak pernah nonton di ruang TV karena belakang gue tuh gudang, samping gue kamar, samping kamar gue, samping kamar nyokap gue. Jadi kayak diliatin dari segala arah, tau gak sih lu? Oh. Kayak ngerasanya kayak Feng gitu. shui-nya mungkin ya. Feng shui, apa feng shui? Maksudnya kamar apa tempat buat nonton di sini di ruang tamu diapit-apit dengan gudang, kamar.
feng shui-nya Iya, tepat. jadi dulu sebenarnya gudang itu sebenarnya kamar juga. Cuma kamarnya aneh banget bentuknya segitiga anjing. Nah tuh, Ada yang bilang emang kalau kita ngeliatin orang, lu pernah nggak sih? Lu coba liatin orang dalam, lu liatin orang itu bakal lihat kita, karena kalau kita ngeliatin orang itu ada maksudnya energinya. di foto. Ya masa ngeliatin orang di foto, orang ini nggak bakal paham lah. Maksudnya Anjing, bangsat. maksudnya nih, Ngapain liatin foto sih? maksudnya ya gue liatin, lu nggak ngeliat gua, lu lagi ngeliat kemana, terus gue liatin. Nah, lu ngerasa pasti ada yang lihat. Kalau gue perhatiin lu ya. Oh iya benar. Itu memang bisa. Makanya Iya, kalau iya. lu ngerasa ada yang liatin lu, jangan-jangan memang ada yang liatin lu. Jangan-jangan memang ada yang ngeliatin lu. Iya. Lu pernah coba kan? Atau nggak sengaja lu lagi liatin orang tuh orang itu. Enggak, kalau lu biasanya diperhatiin cewek, biasanya kayak gitu. Lu kan. memang sangat bercahaya sih. Cahaya sih. Tapi kalau lu sendiri ada nggak lu? Kalau gua ada sih. Mungkin di zaman kecil sih, zaman kecil. kecil. Ada Iya. yang nakutin lu. Iya. Bukan dia yang takut sama lu. Karena dulu kan gua masih imut ya. Pas datang, oleh Tuan, bingung. Tuan bukan. Dulu Nah. di rumah gua itu depannya masih air raya rawa-rawa Lu kecil tinggal di mana sih? di Regensi. Yang rumah sekarang. Rumah sekarang 2006. Anjing udah lama banget tuh tinggal di situ ya? 20 tahun ya? 20 tahun. 2006 gue tinggal di situ, itu rumah masih lantai 1 kan, belum yang kayak sekarang. Which itu ada 2 kamar doang. Jadi gua sama Marcel itu tempat tidurnya tuh atas bawah, kayak Ini nih, bertingkat ini. Bertingkat. Kasur tingkat. Kasur tingkat. Ya kayak kasur napi kan kalau di luar. Terus. Jadi gua tuh itu paling bawah. Iya. Itu paling bawah. Terus Pada saat itu gue inget banget, kan dulu masih ada Smackdown mungkin di TV One atau di RCTI, gue lupa. tiap malam ya? Iya, gue selalu nonton itu. Abis pil dacil kalau lo tahu. Betul. Iya, abis pil dacil itu. Gue nungguin sampai Betul. Gua tuh apa? pemilihan dai cilik, lu nggak tahu emang? Gak tau lu. Itu di RCTI. Itu ada tuh dulu. Wah, Jadi sebelum Smackdown pil dacil dulu. Agak gue sebagai minoritas, gue harus nungguin ini dulu nih. Iya, serius ya. Itu soalnya Smackdown itu muncul di jam 12 pagi atau jam 1 pagi. 12 pagi. Enggak, biasanya jam 11 dia, jam 11 mau ke 12 dia tuh. Pil dacil. Gue nonton itu sampai selesai tuh, ya kan? Sampai jam, maybe jam 2, jam 3 gitu kan. Nah, di saat itu, pas gua tidur itu kasurnya itu masih ada space kecil gini loh. Ini kasur, masih ada space kayak gini, dikit. Di samping lu. Iya. Ya tahu kan. Gua tidur menghadap tembok. Itu berarti kasur lu gede. Kalau kasur napi kan nggak buka muat tuh. Ya gede dong. Terus. Ada kasurnya apa? Pakai triplek doang. Anjing. Bawahnya triplek, terus habis itu ada kasur lagi. Jadi biar kuat. Pada zaman itu juga gua udah gendut sih sebenarnya. Iya kan? Lu udah empuk sama badan lu sendiri. Iya. Kayaknya Emang. Terus. Pas gue mau tidur, gue kayak, lu tau gak sih kayak ekor mata itu pasti ekor mata ya? Sama kayak nyokapnya dia berarti. Iya, ada ekor mata. Gue ngeliat ada orang ngeliat gue di celah itu. Nggak di celah samping lu berarti. Iya, Berarti otomatis di samping lu tidur dong. di celah pinggir kasur. Oh. Jadi cuma kepala doang. Anjing serem banget. Berarti di samping ini dong. Iya, Anjir. serius. Jadi gue ngeliat, gue buka mata, anjing, gue langsung takut. Gue langsung tutup selimut. Gue udah kepikiran kan mau tidur susah. Gue langsung lari ke kamar nyokap gue. Gitu. Itu Iya. dari saat itu lu bisa lari dengan badan segitu. Kontol. Bisa, cowok. Gue tinggalin maksud gue lagi histeris anjir. Berarti di saat lu ada ngeliat ekor mata ada orang ngeliatin lu, masa lu tinggal tuh? Gue tinggal. Nah, lu kakak anjing tuh. Gitu. Lo cok kan gue takut banget ya masih kecil. Ini Marcel FYI Adik gue, Adik yang kandung kedua ya? nomor 2. Udah gue takut sama gue lari ke kamar nyokap sama bokap. Terus habis itu nyokap tanyain, kenapa kamu? Ya ada lihat setan. Di mana? Gue tunjukin gue ke kamar kan. Nah, pas nyalain lampu nggak ada. Oh lu berarti lu tuh cerita lu tuh kayak ini. Cerita Dalton, Insidious. Iya, keculik lu. Iya, dulu diculik. Keculik lu masuk dunia lain. Tapi gua yakin sih kalau setan yang masuk ke dalam diri lu lega gak sih? Ya, Tahu gak sih, lu asli. Nggak, banget. pas
pas masuk ternyata kok pergerakannya terbatas ya. Dia akhirnya gimana? Jadi kan ya udah, gua Tapi ditenangin sama nyokap gua, habis itu tidur bareng bertiga di situ. Itu doang atau di Doang. rumah lu memang sebenarnya beberapa kali pernah Enggak. gitu-gitu. Itu pertama kali kalau waktu kecil. Tapi gue kalau ke rumah lu ya, jujur di lantai 3 lu Jul. Yang di Nah, ini menarik nih. ya, menarik nih. Menarik. Anjing, menarik. Karena- Ay. Karena mungkin bukan Gue belum pernah. 3 yang mana yang ke atas itu? yang Ada, atas, ada. ada Kamar mandi itu ada Ini tangga. dia. ada tangga, Oh, tangga warna hitam nggak itu. nggak pernah. Jadi gua nggak tahu, mungkin di setiap rumah di lantai 2 pasti ada dengar-dengar orang kaki jalan gitu nggak sih? Katanya tuh kalau rumah lu ada spot yang nggak pernah dilewatin, nah itu punya dia tuh. Iya, itu benar, gue setuju sih. Karena di pas mau tidur itu selalu dengar Jir, orang tuh jalan kayak duduk gitu loh. Kucing kali. Gak mungkin kucing kayak gitu. Kucing Borbon gede banget Iya, bangsa. gak mungkin kucing. Kucing kali. Gak gitu. mungkin. Itu maling kayaknya nggak jadi. Maling. Gak mungkin maling. Tiap malam aja. Itu lu kali, lu Nggak lagi mungkin. dengerin diri lu. Lu yang tidur tuh arwah lu. Tolol aja. Anjing seru Bisa banget. ini apa? Tapi kayaknya emang ada ada semua. Ada semua. Pengguna lantai 2, khusus rumah lantai 2 pasti pernah ada alami seperti itu sih. Sama, Gue di yakin. sini juga ada yang kayak gini juga. Lantai 2. Iya. Ada yang lari mondar-mandir. Itu pasti ya jangankan lantai 2. Rumah aja nih, kadang-kadang digenteng. Kalau itu kucing kan. Iya. Kalau digenteng kayak gitu pasti ada. Cuma kan kalau di lantai 3 gua nggak tahu ya kalau rumah lu tuh apaan. Karena biasanya kalau bunyi pasti genteng, kucing masih masuk akal. Tapi kalau misalkan lantai gini kucing kan masanya nggak terlalu berat tuh kucing. Terasa ya, maksudnya barang yang Iya, berat tuh. Iya, terasa ya. deg segitu. Nah, kalau gua curiga sih lu kayak tidur. Enggak. Ya kali gue tidur gue kayak gini ini. Goblok. Tapi itu yang gue takutin kalau hal-hal kayak gitu datangnya di rumah. Karena gue kan sendiri ya di rumah Iya. ya. Makanya gue kadang Orang tua lu udah nggak malu ya? ya kan franchise kan, jadi memang nyebar. Kayak sih anjing. Kalau gue di mana, bapak gue di mana, emang nyebar. Itu udah gue takut tuh kalau udah kayak gitu. Makanya untungnya di rumah tuh kayaknya cuma satu kejadian gue yang di rumah. Lu kan pada bilang di rumah ya. Di rumah. Maksudnya kejadian-kejadian lu di rumah. Gue tuh nggak pernah ada kayak gitu-gitu. Pernah sekali-kalinya yang sampai sekarang gue gak bisa jelasin. Jadi gue pernah malam, ya biasa kan kalau kita scrolling main game, main HP kan, gue tidur di kamar belakang, kamar distro tuh ya. Oh, kayak yang lu kemarin lihat lu, yang gue lewatin mau kamar mandi. Iya, itu kamar itu biasanya serem sih anjing itu kan emang cuma sekamar gitu doang. Nah, itu tuh dulu tuh nggak kayak gitu. Jadi kamarnya tuh kayak yang kamar lu juga pakai apa? Kasur tingkat. kasur Jadi kasur napi. tingkat, kasur napi. Jadi gue tidur di bawah, adik gue tuh di atas. Nah, gue waktu itu malam gak bisa tidur biasa kan lagi main HP. Ini bukan ekor mata, tapi ini sekali-kalinya bukan hal yang bisa gue jelasin. Karena gue lagi main HP, posisi itu jam 3, jam 2 gitu. Lagi main HP, tiba-tiba ini posisinya udah mati lampu tuh udah gue matiin. Gue kalau tidur tuh mati lampu. Jadi kalau di kamar itu cahaya dari luar masuk ke dalam, karena itu kan kaca kan, pintu gue tuh kaca, jadi kayak kaca toko gitu. Jadi gue bilangnya itu kaca distro karena memang kayak pintu distro kan. Jadi kaca tuh masuk ke dalam, kita bisa lihat di luar, tapi yang luar tuh bisa lihat ke dalam. Jadi saat itu tuh kalau ada yang gerak kita bisa lihat kan. Kalau contohnya ini tenang nih. Kalau ada yang gerak dikit aja kita bisa rasain kan gitu. Iya. Apa tuh gerak Iya, tadi iya. gitu kan. Iya. Apa tuh yang gerak tadi gitu. Gue gimana HP? Lu tahu nggak sih kalau di pintu tuh kita biasanya nyantelin kunci serenceng. Kondisi gini nih. Anjing, Goyang-goyang. Iya. angin nggak mungkin. Nggak Kalau mungkin. angin nggak Lu mungkin. tahu kan kamar gue itu ketutup dan kedap banget di itu cuma kamar, di sini tuh toilet nggak ada apa-apa. Jadi Iya. gue masih mikir siapa tahu tadi gue keluar. Tapi gue pikir-pikir kayaknya gue masuk ke kamar ini jam 8 tadi. Setelah itu gue gak keluar lagi. Jadi ini pintu gak gerak dari tadi. Itu sampai sekarang gue gak bisa jelasin. Karena memang itu posisinya gerak. Iya. Dan udah setelah gue liatin, gue kira maksudnya siapa tahu goyang atau gimana. Goyangnya tuh, lu tau gak sih goyang yang digoyangin? Nah tuh yang kayak gitu kan, sap gitu. Maksudnya goyangnya tuh kalau kayak ketiup angin kan pasti ya udah habis itu pelan kan, atau cuma goyang dikit doang. Kagak gini. Itu gua bener-bener langsung selalu dah lo mau tidur mau kabur. Tapi lo akhirnya gimana? Tidur gua. Anjing gua nggak bisa. Gua nggak bisa, Nggak mau kabur. Tidur. Nggak bisa gua. Cabut. Gua gak bisa. Kok bisa sih? Tapi memang gua pastikan dia sampai berhenti. Karena gue juga takut, maksudnya
apa nih? Lo sendiri posisi? Adik gue tidur di atas. Oh, Gue juga kestun juga. Emang mah harusnya gue bangunin dia ya. Gue lihat itu kan. Itu kenapa gue goyang-goyang. Tapi gue kayaknya culun banget kalau bangunin adik gue cuma buat itu. Tapi tau gak sih lo, kejadian kayak gitu tuh terkadang tidak terlintas kalau misalnya kita harus memanggil orang terdekat atau kalau kejadian ada orang lain kita harus ngomong ke orang lain. Iya benar. Ya, jadi kalau misalnya lo ngeliat di film horor, goblok nih disamperin. Iya. Sebenarnya kalau misalnya di posisi itu juga Kita juga goblok. ya kita juga nggak nyamperin juga, tapi pasti kita nggak bisa untuk ngasih tau orang lain, nggak kepikiran kayak kita pasti ngeliatin dulu gitu nggak sih? Iya. Kepaku sama itu, sama kejadian yang kita apaan sih di gitu. Iya. Itu bener-bener gue kayak ngeliat, ih nggak jelas gitu. Nggak jelas langsung. Gila gue langsung tidur. Gila gue mati lampu gue mati langsung Itu tidur. kelas berapa? SMP. Juga SMP. beda-beda. Gue masih singkat gue soalnya gue masih tidur di belakang yang tingkat sama di gue tuh SMP. Makanya nih, lu kalau di kamar padahal lu jangan aneh-aneh. Biasanya kan kalau misalnya lu ngelakuin aneh-aneh nih, contoh, lu bisa bayangin nggak kalau misalnya lu lagi ngelakuin hal yang aneh-aneh nih, lu diliatin misalnya dari ujung, hai goblok kenapa lah, lu kerasa gak sih? Kayak gitu ya? Misalnya nggak Kocok terus tuh banget. iya anjing, itu sebenarnya lagi diliatin. Lagi cep Iya, gitu. Agak awkward sih. Agak awkward sih. Anjing itu tolol banget. Tapi gue ada pemikiran aneh tau buat kayak gitu. Apa? Gue dia ini pemikiran tolol ya. Biar lu gak digangguin, lakuin hal yang dia suka kan lu. Dia gak mau gangguin lu. Kayak gimana? Iya maksudnya kayak gitu. Oh, kocok batang lu. Enggak itu bercanda otak lu aja. Kayaknya kalau gitu gak bakal diganggu. Karena kalau diganggu kan gue berdoa lu gak suka ganggu gue. Nah aman aja nih kita dia kayak ganggu-ganggu. Tolol. Tapi pernah? Apa tuh? Tadi? Di kamar? Kasih. Ayo ngomong lah anjing. Gajing. Sekarang lu? Jul. Gua tai banget ya. Anjing. Coba ya. Kembali lagi. Kalian tidur matiin lampu apa enggak? Matiin. Gue matiin. Lu enggak ya? Gua matiin gua. Lu matiin? Iya. Enggak. Tapi sometimes gua kayak ngeliat kayak kebangun 5 detik kayak make sure itu benar nggak di atas lemari gua. Tapi terkadang itu kayak masih bayangan dari terang tadi loh. Bayangan iya kayak Iya. benar nggak ya? Gue juga dulu nggak bisa tidur mati lampu, gue harus nyala dulu. Tapi semenjak gue SMA, karena gue ngerasa silau banget, tau gak sih sakit mata anjir kalau misalkan tidur langsung ngadep ke lampu Iya. tuh. Nah gue langsung mati. Oh, Keren. 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 Ada Jarvis emang di rumahnya dia keren aja. Ya mau gimana ya, rumah-rumah bagus. Tapi yang matiin bukan Jarvis, tadi yang lagi Tetap ya, tetap orang juga yang mati. Ya Tuhan, ya Tuhan. Iya Tuhan. Lu gue denger lu kecil punya teman setan dulu. Enggak ada. Gue kalau punya temen Nggak kayak ada. gitu atau punya adik kayak gitu itu gue karungin, gue buang aja. Gak penting dong. Hayalan-hayalan Iya, goblok ya. lu kan contohnya nih, gue lihat adik gue lagi gambar, terus gambar diri dia sama temannya tulisan my friend, terus muka setan, gue Iya. buang dia. Gak penting dia orang kayak gak ada. Tapi lu pernah ini gak sih kejadian satu ngelihat adik lu ternyata bukan adik lu? Enggak pernah. Nggak pernah. Cuma gue pernah ada satu momen Eva lagi naik ke lantai 3 tadi itu, lagi jemur pakaian atau mau kayaknya jemur pakaian. Itu posisinya udah jam 7 malam. Ngapain dijemput jam 7 malam? Iya, dia mau naikin pakaian kotor habis mandi. Oh. Jadi pakaian kotor tuh naik ke atas. Oh, ditaruh di atas? Iya. Jadi pas dia mau dari lantai 2 mau naik ke lantai 3, dia ngeliat kaki di lantai 3 itu. Kaki ayam. Kakinya tuh warna putih, dia bilang warna putih. Terus pakai baju putih. Napak berarti? Napak. Orang dong berarti. Terus habis itu dia histeris, lari ke kamar gua sama Marcel. Marcel lagi tidur, gua Gak lagi mungkin ready. dong lo berani. Gua naikin. Punjing, pemberani. Karena takutnya orang. Kan kita Kalau nggak dia bilang tahu. kaki putih, bule. Ya, manusia silver. Nggak ada yang Albino. tahu. Albino, manusia silver. Gua bawa center apa sih kayak pemeriksaan gitu loh, yang kecil tapi Oh yang di ini ya, yang di pensil, yang kecil. Kecil gitu. banget. Nah, jadi yang ngeliatin pensil ini nggak kelihatan nih. Iya. Kecil banget tadi. Naiklah lu ke atas. Naiklah gua ke atas. Hmm. Evo udah takut gemeter jir. Tapi lu waktu lu mau naik ke atas lu berharap ada atau enggak? Pena berharap gua ada. Anjir, jagoan. si pemberani. Elah, tolong lagi gak berani. Lah sekarang gini, lu lebih takutan horor Indo atau horor luar negeri? Indo, Indo karena relate. relate. Dekat. Coba lu ngeliat Denang, misalkan di Iya. kamar mandi. Ya serem juga sih sebenarnya, cuma kayak nggak Tapi mungkin. ngapain lu di sini? Coba lu tiba-tiba ngerasa ada vampir Cina. Iya benar. Abang gak lucu lu. Iya. Tapi sebenarnya gini, setelah gue pikir-pikir ya, ini baru beberapa hari kemarin gue mikir gini. Sebenarnya
perwujudan itu tuh tergantung imajinasi kita tahu. Karena nggak sekarang gini, lu masuk akal nggak kalau misalkan di Indonesia ada pocong, tapi kok di luar nggak ada pocong? Sebenarnya kayak gitu. Kalau misalkan di luar ada, misalkan contoh setan denan, kok di sini nggak ada setan denan? Menurut gua itu kayak imajinasi budaya kan. Setannya ada, tapi tergantung imajinasi lu, kayak lu dia menunjuk kayak di imajinasi lu apa yang lu takutin. Sebenarnya mungkin kayak gitu kali ya. Karena kayak setan sejauh ini kayak nggak ada setan lintas negara tuh nggak ada kan. Oh iya, Maksud lu benar, kayak iya, benar. setan vampir terus di Indonesia tuh nggak mungkin. Itu pertukaran setan itu. Ya goblok. Prestasi pertukaran gitu. pelajar. Prestasi. Nah menurut gua gitu dah, kayak perwujudannya tuh menurut entitasnya tuh menurut pikiran kita aja, Iya, imajinasi dan kita. itu juga budaya juga. Iya. Jadi gitu. jadi emang udah turun temurun aja. Oh iya, kayak benar budaya turun temurun, karena mungkin ya kalau misalkan lu takut sama di pikiran lu denan, mungkin bisa jadi denan juga yang ada di hadapan lu. Tapi gitu. agak aneh, jangan. Saya mungkin sih. Iya. Ada denan. Udahlah minoritas jadi setan kayaknya sih. Tapi Sedih. gua dibanding setan ya, hal yang gua paling takutin adalah gua ngelihat orang. kelas. Ini sorry to say. Ya walaupun ini agama gua, cuma lu kalau pernah ngeliat di video di Instagram ada orang sholat yang aneh. Oh iya, benar. Terus malam-malam sendiri. Terus Iya, dia gue tahu. anjing. Gue beberapa Jam, iya, itu bangke, itu ngeri banget. Itu Iya. sumpah ada. Pokoknya gerakannya aneh, Potong, disturbing. nih ya. Gerakannya tuh Potong. disturbing. Jadi lu misalkan sholat gini. Iya, gue pernah lihat itu tuh gitu. Anjing, itu gue merinding. Itu gue lebih takut itu. Gue lebih Iya. takut lihat itu dibanding gue. Itu tuh ajakan sesat ya atau apa sih? Gue nggak tahu itu ajaran apa. Mungkin ada Konten, ajaran. nggak mungkin lah dia bikin Gue konten nggak tahu gitu sih. kan. Kayak nggak bukan. Kalau dia konten. bikin konten itu dia berhasil sih. menurut Iya, Iya, iya. banget Iya, itu berhasil, benar. Gue juga kalau misalnya ajaran, gue nggak tahu itu ajaran apa, gue nggak tahu itu benar. Iya, gue sempat lihat Kalau dibilang benar ya itu salah, karena memang ada aturannya kan. Pada saat sholat tuh nggak mungkin lu bercandain gitu kan. Ngapain anjir? Hardcore banget. Enggak. Gue Nggak, tahu kalau- kita lihat video yang sama atau enggak. Kalau yang satu orang itu nggak tahu gue benar atau enggak ya. Waktu itu gue pernah lihat, emang karena gue kepo juga karena itu gue penasaran juga. Masa sih dia ngelakuin kayak gitu? Kalau dia sengaja tolol banget, kalau dia nggak sengaja, masa nggak sengaja gitu Iya. kan? Jadi katanya memang itu ada kelainan secara fisik, motoriknya tuh emang gak bagus katanya. Lu tau gak sih yang kayak orang gerak-gerak yang Ini sindrom Tourette. Iya, nah katanya tuh kind of kayak gitu. Tapi itu tangan Jo, kalau Tourette ini badan sebadan bangke. Dan Lu gak pernah lihat yang badan yang aneh gerakannya? Oh, Gue pernah lihat juga. Nah, kalau kan Itu yang menenangkan gue sampai sekarang. Kalau kagak, tuh gue masih mikir, nah, kenapa tuh orang kayak gitu? gua nggak tahu. Jadi baru pertama kali gue denger ini. Soalnya Ada, gue pernah lihat. ini beda ya sama yang orang sholawatan yang bisa gini, itu beda. Kalau kan ada juga Yang orang gini-gini, yang gini-gini itu apa? Nah, Itu Velocity ada- nih. Itu gus-gusan itu biasanya. Gue lebih ganggu yang itu sih. Anjing itu gua ngeliat di Instagram kemarin kocoy banget aing. Atau nggak sholat yang freestyle gitu kan? Itu tuh lagi rame banget lagi ya. Bocil-bocil itu mah. Bocil-bocil. Yang mau narik temennya kan narik kakek-kakek anjing. Anjing, goblok banget itu tolol. Itu dulu kali ya. Untuk hari ini, konten kali ini mungkin segitu dulu. Mungkin Sebenarnya kalian- banyak cerita yang pengen gue ceritain, cuma kayaknya durasinya udah nggak cukup. Ya. Mungkin di nextnya kita bikin video Boleh. lagi dengan Mungkin- orang-orang baru lagi. Boleh. mungkin ada cerita pengalaman horor kalian bisa tulis di kolom komentar. Aduh, Nah, orang situ. kalau misalkan boleh juga di Instagram kita kirimin ceritanya, sama kalau ada bukti fotonya juga boleh. Jadi kita jadiin bahan Konten referensi. mau konten, dibacain iya. boleh. 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 Langsung aja ya kalau misalkan emang ada cerita horor atau ada foto atau videonya, boleh kirim di Instagram kita. Instagramnya nanti dicantumin di deskripsi kita. Jangan lupa pantengin terus dan tekan lonceng bell notification. Notification. Dadah. Thank you. Dadah, See thank you you di semua. next episode. Bye bye. Dadah.